Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah syahrul maghfirah wa syahrul itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segenap keluarga besar SD Asam Bidang Gebang Kota Surakarta, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untayan kalimat indah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat bertemu dan bersua kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan yang sehat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam selalu kita doakan dan sanjungkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat pertolongannya di yaumil akhir kelak. Segenap keluarga besar SD Asam 3 Gebang Surakarta, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sampaikan tausiah dengan judul memantapkan niat dan meluruskan niat dalam menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita mafhum dan mengerti semua bahwa ibadah puasa adalah ketetapan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tidak asing pada pendengaran kita dan pemahaman kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa, dan juga telah diwajibkan kepada orang-orang dari sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Segenap keluarga besar SD Asam 3 Gebang Surakarta, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, begitu pentingnya ibadah puasa, maka saya mengajak kepada semua untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, yakni apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, ini harus kita landasi hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan puasa dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap akan mendapatkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu
Di dalam menjalankan ibadah puasa, kita tidak berharap kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengharapan kepada selain Allah hanyalah kekecewaan yang akan kita peroleh. Namun bila pengharapan kita hanya kepada Allah, maka sebagaimana Allah katakan dalam janjinya, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Dapat kita contohkan dalam iktibar atau gambaran sebagaimana seorang majikan misalnya memberikan perintah kepada dua anak buahnya. Yang kedua anak buahnya ini sama-sama mempunyai keahlian sebagai seorang tukang. Keduanya diperintahkan dengan perintah yang sama. Tukang A diperintahkan untuk membuat rumah. Tukang B pun juga demikian, diperintahkan untuk membuat rumah. Keduanya kemudian menjalankan perintah dari majikannya. Tukang A dengan sungguh-sungguh, dengan kerja yang bagus, memilih bahan-bahan yang baik dan berkualitas, sampai dikerjakan kemudian selesai. Demikian pula tukang B memulai mengerjakan apa yang menjadi perintah majikannya, namun tukang B ini mengerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, dengan seenaknya, bahan-bahan yang dipilih bahan-bahan yang kurang baik dan kurang berkualitas. Namun juga akhirnya selesai. Kemudian kedua tukang ini setelah menyelesaikan apa yang menjadi tugas dari majikannya untuk membuatkan rumah, keduanya kemudian menyampaikan hasilnya kepada majikannya. Tukang A menyampaikan, wahai majikan, perintah tugas sudah saya kerjakan, sudah selesai. Demikian pula tukang B, wahai majikan, tugas juga sudah saya kerjakan dan juga sudah selesai. Majikannya pernah menyampaikan kepada kedua orang tukangnya akan memberikan penghargaan. Kemudian disampaikanlah penghargaan kepada keduanya. Wahai tukang A, apa yang telah kamu lakukan, membangun rumah sesuai dengan perintah saya, maka rumah itu saya hadiahkan kepada kamu. Kemudian juga disampaikan kepada tukang B, wahai tukang B, kamu juga sudah menyelesaikan tugas membangun rumah, maka rumah itu juga saya hadiahkan kepada kamu. Tukang A begitu sangat gembira, begitu sangat puas dan bersyukur apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, didapatnya hasil yang baik. Tukang B kecewa, sedih dan menyesali. Kenapa kemarin saya melaksanakan tugas membangun rumah tidak saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bahan-bahan yang baik. Saya kecewa dan sedih. Warga besar Islam 3 Gebang Surakarta, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Karena itu saya mengajak dengan iktibar ini, mari kita ambil hikmah bahwa setiap perbuatan dan amal itu tergantung kepada niat di dalam melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan
setiap urusan atau perkara itu adalah apa-apa yang diniatkannya. Karenanya di dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini, mari kita laksanakan dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas, hanya mencari ridha Allah, hanya berharap pahala Allah. Dengan begitu maka kepuasan dan kegembiraan nanti akan kita dapatkan di kelak seusai kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu amali bani Adam lahu illa syiyam wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa. Maka puasa itu aku sendiri yang akan memberikan pahala dan ganjarannya. Semoga puasa tahun ini yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh akan berbuah pahala yang berlipat ganda, ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini memberikan manfaat dan menjadi pendorong untuk kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini, dan kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, akhiruna da'wahum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.